Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Benih hanya akan tumbuh dengan baik bila dia ditaburkan di tanah yang subur, tanah yang telah dipersiapkan dengan baik. Tetapi mengapa si penabur dalam Injil hari ini tetap nekat menaburkan benih di tanah berbatu, menaburkan benih di pinggir jalan? Apakah ini bukan sebuah pekerjaan yang sia-sia? Lewat perumpamaan ini, saudari-saudara, Yesus ingin menggarisbawahi kemurahan hati Allah. Sekali lagi, kemurahan hati Allah. Sang penabur sabda sendiri, seperti matahari yang tidak terbit bagi orang baik saja, tapi juga bagi orang jahat, demikianlah sabda Tuhan itu. Sabda yang membawa keselamatan tidak hanya ditawarkan kepada orang yang baik-baik saja, orang yang saleh hidupnya, orang yang suci, tetapi juga kepada orang-orang, termasuk kepada orang-orang jahat sekalipun. Allah adalah adil, dan karena itu Dia baik kepada semua. Memang seperti yang dikatakan oleh pepatah dalam bahasa Latin, saudari-saudara. Quid recipitur ad modum recipientes recipitur. Artinya, apa yang diterima akan diterima sesuai kemampuan si penerima. Tanah berbatu dan tanah di pinggir jalan tentu tidak mampu menerima dengan baik benih yang ditaburkan. Tidak bisa dibandingkan dengan tanah yang subur. Kendati kondisi si penerima itu berpengaruh, saudara-saudari, bacaan pertama mengingatkan kita dari kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Bangsa Israel yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian ditaburi kebaikan, ditaburi kasih Tuhan. Tapi bagaikan tanah tipis di pinggir jalan, bagaikan tanah di semak duri, mereka senang dan bersuka cita waktu mendengarkan janji pembebasan itu. Namun ketika mengalami kesulitan, saudari-saudara, kegembiraan mereka berubah menjadi sungut-sungut.
Mereka protes kepada Tuhan melalui Musa dan Harun, pemimpin dan gembala mereka. Mereka tidak sabar dan menjadi mudah mengeluh dalam perjuangan menuju ke tanah terjanji, menuju kepada tanah pembebasan. Akan tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ini poinnya. Tuhan tetap mengasihi mereka. Dia tidak menghentikan kebaikan dan kasih serta kemurahan hatinya. Meskipun melihat umat yang dipilihnya justru bersungut-sungut. Seringkali tidak setia, seringkali protes, seringkali menyampaikan macam-macam tuduhan, macam-macam tanda ketidakpercayaan mereka akan Tuhan. Tuhan justru memanjakan mereka dengan hujan berkat, yakni kelimpahan makanan di tengah padang gurun. Tujuan kasih Tuhan itu adalah agar umat mengenal siapa sebenarnya Tuhan yang menyelamatkan mereka itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, setiap saat kita juga menerima hujan berkat dari Tuhan. Dia tidak menghentikan berkatnya hanya karena kita, katakanlah, berdosa. Hanya karena kita tidak setia. Hanya karena kita jatuh dalam kesalahan. Tuhan menghendaki agar berkat yang dicurahkannya itu berbuah banyak. Berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan ini. Kita seharusnya, saudara-saudari, memang harus menjadi tanah subur yang menampung curahan berkat kasih Tuhan itu, menumbuhkannya, merawatnya, sehingga berbuah berlipat ganda. Tapi sebagaimana kita sadari dalam pengalaman, ternyata kemurahan kasih Tuhan itu tidak selalu kita sambut sebagai tanah subur. Seringkali kita menjadi tanah di pinggir jalan. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita terima berkat-berkatnya, namun bertahan sekejap saja, layu lalu kemudian mati. Atau di semak berduri yang begitu ada kesulitan hidup, lalu kemudian kita lupa Tuhan sendiri. Kita gampang mengeluh, kita gampang tidak setia seperti orang-orang Israel. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah murah hati. Dia tetap memberi kita kesempatan untuk menghasilkan buah. Moga-moga saudari-saudara, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk berusaha sebisa semampu mungkin menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur bagi benih sabda Tuhan yang kita dengarkan. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan di akhir Injil hari ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Teruslah saudara-saudari membangun suatu hidup yang senantiasa menyambut sabda Tuhan, memeliharanya, menumbuhkannya, dan menjadikannya berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau taburkan dalam hati setiap kami bagaikan tanah subur, bagaikan tanah di semak duri atau di pinggir jalan, yang seringkali membuat firman itu bisa bertumbuh namun seringkali tidak tahan, atau bisa bertumbuh dengan subur lalu berbuah karena ada hati yang sungguh siap mendengarkan sabda-Mu dan menghasilkan buah-buah dalam hidup ini. Kami percaya Engkau Bapa yang murah hati, Bapa yang adil, dan karena itu senantiasa memancarkan sinar matahari bagi semua orang baik maupun jahat. Demikian juga hujan bagi orang yang baik maupun tidak baik. Semoga pada waktunya Engkau mendapati kami senantiasa berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.